jangan jeruk makan jeruk Pak. Terkadang anak-anak sekarang kan apa? Istilahnya cabai-cabean. Terong. Nah, cabai ketemu terong dicabein. Iya kan? Ya Allah. Nah ternyata ini anak muda baik, min ahli sedekah, rajin sedekah. Dia bermunajat, ya Allah mudahkan jodoh. Dia jalan besok pagi-pagi. Kalau di sini Pak Nasir, pasar yang dekat mana nih? Pasar baru ya. Nah pasar baru rupanya dia jalan-jalan pagi-pagi nggak pakai motor, jalan kaki. Ketika jalan kaki dia berpikir setiap langkah jodoh. Harapannya dapat jodoh. Karena dia yakin Allah akan berikan jodoh ini. Rupanya ketika dia jalan ada anjing gila. Ada anjing gila digigit tuh, dikejar-kejar, rabies. Ternyata dicek Pak, anjingnya jenis kelaminnya perempuan, bukan itu maksudnya. Rupanya ketika digigit anjing, didiagnosis dia rabies, dirawat di rumah sakit berminggu-minggu, berbulan-bulan di rumah sakit. Ketemu sama pelayan suster yang cantik dan memikat hati, akhirnya jodoh. Tapi saya sarankan kalau ada yang belum nikah, minta doanya digigit anjing. Nikmat luar biasa yang dalam surah At-Tolak ayat 2 dan ayat 3 Allah menegaskan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah janjikan kalau kita bertakwa, kita mudah melakukan amal kebaikan dengan bersedekah. Yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar. Apa kira-kira? Saya pernah survei testimoni pimpinan cabang Bank Syariah di daerah Jawa Barat, daerah Cipanas Pak. Dia cerita, saya tanya, mohon maaf Pak, saya mau dengar testimoni. Ada nggak pengalaman Bapak berzakat, berinfak atau apa, berwakaf? Ada. Rupanya alhamdulillah, gara-gara saya berzakat, gara-gara saya bersedekah, semestinya pakai hitungan logika saya meninggal dunia. Tapi masih Allah selamatkan, alhamdulillah katanya, diyakini itu karena sedekah. Karena sedekah bukan hanya yang Allahu makhraja, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki yang bertambah. Saudara dinyatakan tidak berkurang tapi bertambah dan bertambah berkah. Kita next selainnya. Baik, diingatkan 10 menit lagi. Yang jelas saya sederhanakan bahwa keajaiban sedekah, Masya Allah, luar biasa. Orang yang bersedekah bukan hanya untuk orang lain, tapi buat siapa hadirin? Buat diri kita sendiri. Fasayunasiruhum lil dengan si piagam itu ada yang namanya sa'i. Sa'i berapa kali Pak? 7 kali. Orang yang haji, orang yang umrah itu tidak 7 kali batal hajinya dan umrohnya, karena itu termasuk rukun. Tawaf berapa kali Pak? 7. Surah Al-Fatihah ada berapa ayatnya Pak? Ayatnya ada 7. Langit lapisannya ada berapa? Ada 7 galaksi. Bumi ada berapa? Ada 7. Kalau kita lihat ibu-ibu lagi hamil 7 bulan, bapak-bapak lagi pusing 7 keliling. Bukan itu maksudnya, ini kembali. Hidup-hidupnya ini cuma sebentar, tidak lebih. Allah telah tegaskan dalam surah Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan
wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Allah telah tegaskan, jangankan kita besok meninggal kapan, kita di tanah mana, bumi mana meninggal dunia. Besok hari Selasa kita mau ngapain kita nggak tahu. Allah yang Maha mengetahui. Kalau kita tahu kapan meninggal dunia, Allah tegaskan pasti kita rajin sedekah, pasti kita rajin bantu orang tua kita, bantu mertua kita. Yang Allah telah tegaskan dalam akhir surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Allah menegaskan, jangan lupa kita rajin infak sedekah. Sebelum apa Pak? Sebelum meninggal dunia. Coba hidup di dunia cuma sebentar. Dan Allah nyatakan walal akhiratu khairun laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih utama kalau kita hidup Pak. Hidup di akhirat itu satu hari. Sama saja hidup di dunia berapa tahun? 1000 tahun. 24 jam di akhirat berarti berapa tahun di dunia? 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. 24 jam di akhirat, 1000 tahun di dunia. 1000 dibagi 24 berarti berapa? 1 jam akhirat, sama dengan 41 tahun hidup di dunia. Kalau ada saudara kita, tetangga kita yang meninggal dunia usia 40 tahun, 41 tahun, berarti dinyatakan hidup di dunia berapa tahun, berapa jam? Cuma 1 jam. Kalau ada saudara kita, orang tua kita meninggal dunia 82 tahun, berarti berapa jam meninggal? 2 jam. Nabi Muhammad berapa tahun? 63 tahun, berarti berapa jam? 1,5 jam. Pak Ustaz, usia saya sekarang 53 tahun. Ada nggak yang di sini 53 tahun? Kalau 53 tahun berarti kita berapa tahun lagi Pak? Kalau ngikut sama Nabi, yang Nabi nyatakan umat Nabi Muhammad 60 sampai 70 tahun. Ngikut Nabi Muhammad 53 tahun, tapi 10 tahun, tinggal 2 kali pilpres. Pak Ustaz, usia saya sekarang 62 tahun 11 bulan. Gimana kira-kira? Berapa bulan lagi? 1 bulan. Saya cuma bosan harap makan yang enak-enak. Pak Ustaz, usia saya 65 tahun. Kita makan mulainya balik lagi kita dari ini. Balik lagi itulah orang yang melakukan amal kebaikan. Kalau bapak-bapak lagi di danau anak kayu bapak pukul ke danau air danau. Kira-kira nyimpang kita ini. Orang yang melakukan amal kebaikan di antaranya buat diri kita sendiri. Karena kenapa Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini untuk tadi memperbaiki akhlak. Wajar saja kalau Nabi Muhammad diangkat akhlaknya karena baik pengertiannya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin 'adzim, memiliki budi pekerti yang luhur. Khuluq itu bermakna akhlak. Di dalam kamus dinyatakan khuluq itu bermakna beraneka ragam. Baik kamus termasuk tafsir, khuluq itu bermakna di agama. Orang yang agamanya benar, imannya baik, mudah melakukan amal kebaikan sesuai dengan sabda Nabi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadilah kita seperti biji kopi. Bubuk kopi, tahu apa bubuk kopi ya? Bubuk kopi Pak, kalau dicampur sama air yang panas, gimana kira-kira keluar aroma wangi ya? Gitu kan? Bubuk kopi dicampur air bening apa air putih biasanya sebut kita? Air bening apa air putih biasanya? Yang benar yang mana? Air bening ya. Air bening kita campur sama kopi, coba renungkan hadirin hadirin. Yang berubah bukan airnya, tapi kopinya yang berubah.
Jadilah kita seperti bubuk kopi yang merubah kebiasaan masyarakat kita yang tidak baik menjadi akhlakul karimah. Yang awalnya tidak pernah sedekah, dengan akhirnya kita rajin sedekah, rajin membantu untuk melakukan amal kebaikan. Karena kopi bukan diwarnai tapi mewarnai, sehingga mengeluarkan aroma khairun nas anfa'un linnas. Nabi menyatakan sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya dan baik amal ibadahnya di antara dengan sedekah. Khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Maka coba kita renungkan, jangan tunggu sampai kita kaya baru kita sedekah. Justru apa hadirin hadirat, dengan dikala kita bersedekah tadi dalam keadaan miskin pun bisa menjadi kaya, syaratnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Next, coba, masih ada waktu lagi 1 menit barangkali. Aku udah habis. Oke, ini masuk slide. Ada slide-nya? Ini diantaranya. Jadilah kita tangan yang di atas hati ini. Tangan yang di atas itu lebih mulia dibanding tangan yang di bawah. Harapannya kita bekerja dengan harta kita memberi. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia dibanding tangan yang di bawah. Tapi tidak semuanya kondisinya seperti ini, hadirin. Umpamanya kalau bapak-bapak ada yang susah merokok, kalau merokok lagi nggak punya uang minta. Kira-kira kalau orang minta rokok, tangannya di atas atau di bawah kira-kira? Ini ada rokok ya. Pak, rokok Pak. Ini silakan. Kira-kira ada di mana? Di atas ya. Ada di atas atau di bawah kira-kira? Ada yang begini? Enggak. Artinya apa? Itu cuma kondisi tertentu, baik di atas maupun di bawah. Yang jelas kalau dia memberi karena Allah, dia akan menjadi mulia, bukan karena meminta-minta. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri Al-Fakir. Yang mudah-mudahan majelis ini majelis yang penuh dengan ilmu dan berkah. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari sekali lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat tubuh kita, buat keluarga kita, buat masyarakat kita, buat bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kama yanbaghi lillahi wajhil karim wal 'azimi sultani. لا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا من الخير قربنا وانصرف عنا يا عزيز يا حكيم يا غفور يا رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.